Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, saya doakan dari tanah air, semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya yang nonton video ini dipermudah segala urusannya, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang berita TKW yang kerja di Taiwan sana. Silakan disimak kawan videonya dan semoga bermanfaat, dan ini adalah pembahasannya. Oke kawan, jadi kemarin ada sebuah status yang lagi rame, VT di TikTok ini juga rame, perihal tentang TKW Taiwan yang dimana mereka ini overstay di negara Taiwan atau bekerja secara ilegal kan kawan. Artinya visa tinggalnya maupun visa kerjanya ini sudah habis. Ketika sudah habis tapi tidak keluar dari negara Taiwan, secara otomatis mereka OS ya, atau ilegal. Nah, mereka ini kan kawan ketangkep kepolisian Taiwan sana, dan ketangkap ini secara rombongan kan kawan, karena mereka bekerja jenis yang sama dan kemudian di tempat yang sama. Nah, para TKW Indonesia ini ketangkap jumlahnya adalah sebanyak 27 orang. Nah, satu di antara dari 27 orang tersebut ini ada satu yang usianya masih muda, yaitu sekitaran 28 tahun kan kawan. Nah, mereka kerja apa sih kok sampai ketangkep secara bersamaan? Ternyata mereka itu bekerja sebagai PSK atau kerja di prostitusi kan kawan. Nah, ketika mereka ketangkap, mereka ini diinterogasi oleh polisi. Nah, yang diinterogasi itu adalah TKW yang usianya masih muda tersebut kan kawan. Nah, di dalam keterangan mereka ini bilang bahwa per hari mereka ini harus melayani pelanggan sebanyak 15 sampai 20 orang. Wow. Dan setiap pelanggan ini membayar mereka yaitu sebesar 1.500 NT sampai dengan 2.000 NT kan kawan. Atau kalau dikurskan rupiah ini sebesar 750.000 rupiah sampai dengan sekitaran 800 lebih ribu rupiah kan kawan. Oke, mereka ini per hari bisa ngelayan 15 sampai dengan 20 orang. Dan mereka ini ketika melayani pelanggan dan dapat tarif segitu, mereka tuh tidak menikmati sendiri kan kawan, tetapi yang separuh dari tarif tersebut ini diberikan kepada bose mereka atau disebut sebagai mucikari kan kawan. Jadi mereka tuh memiliki bos dan kemudian memang ada komunitasnya. Jadi mereka mendapatkan separuh dari tarif yang diberikan oleh pelanggan, separuhnya lagi diberikan kepada bose mereka kan kawan. Oke, di antara mereka ini juga curhat bahwa sebenarnya tuh mereka sudah capek melakukan hal seperti ini, dan mereka ini sebenarnya melakukan izin untuk tidak melakukan kembali kan kawan, tetapi bos mereka ini lagi-lagi melarang. Jadi tidak diperbolehkan Anda ini untuk berhenti dari jualan apem atau menjadi prostitusi. Jadi tidak diizinkan untuk berhenti. Bahkan untuk pulang ke tanah air ini juga tidak diizinkan kan kawan. Artinya kalau kamu sudah masuk jaringan mereka dan kamu sudah bekerja di sana, berarti kamu bekerja itu sampai mati kan kawan. Jadi apa gunanya punya uang yang banyak ketika dirimu itu capek kerja, capek melayani,
dan kamu tidak bisa berhenti, bahkan kamu juga tidak bisa menikmati uang tersebut dengan leluasa, bahkan kamu juga tidak bisa bertemu dengan keluarga, kecuali cuma tinggal nama kan kawan. Kan banyak nih kasus di Taiwan, bekerja di prostitusi kemudian sampai kehilangan nyawa karena dibunuh oleh pelanggannya sendiri. Kemudian ada juga mereka yang sampai overdosis obat, kemudian ada juga yang sampai terjangkit virus HIV. Bener nggak? Ini banyak banget kasus-kasus seperti ini. Jadi dari 1.500 NT per pelanggan, kemudian mereka hanya mendapatkan 300.000 rupiah kan. Itu kalau dikalikan 15 sampai 20 orang, berarti per hari mereka mendapatkan uang sebesar 6 juta. Ini per hari ya. Dan kemudian kalau dikalikan menjadi 30 hari, berarti per harinya totalnya 1.500 sampai 150 juta sampai dengan 180 juta. Oke kan kawan. Jadi sebanyak itu kan kawan. Sebanyak itu mereka mendapatkan hasil. Tapi lagi-lagi bahwa hasilnya mereka ini tidak utuh atau bersih ya kan kawan. 150 juta itu tidak bersih kan kawan. Pasti untuk pembiayaan kos-kosan mereka, makannya mereka, kemudian baju, perlengkapan make up, biasanya juga obat-obatan ya. Jadi anggap aja bahwa ini hanya untuk menyambung hidup mereka bekerja di Taiwan sana. Sekali lagi tolong untuk direnungkan bagi kawan semuanya tentang ikut jaringan seperti ini kan kawan. Karena kalau sampean sudah nyemplung neng jaringan tersebut, sampean diyakini tidak bisa kemana-mana, pulang ke Indonesia juga tidak bisa, mau berhenti pun juga tidak bisa. Karena ketika sampean melarikan diri, sampean juga tidak bisa kan kawan. Secara otomatis bodyguard mereka pasti menangkap Anda semuanya. Karena mereka juga tidak mau dirugikan, dan mereka juga tidak mau jaringan mereka ini tertangkap gara-gara sampean nanti koar-koar di luar sana. Jadi kalau sampean sudah nyemplung, sampean bakal kesulitan sekali untuk keluar dari jaringan tersebut kan kawan. Nah biasanya para kaki tangan mereka ini mencari mbak-mbak Indonesia, entah itu mereka yang sudah menjadi ilegal atau mereka yang ada dokumen atau ada majikan. Jadi mereka ini ditawarikan kawan. Contoh, ketemu sama kaki tangannya si mucikari gitu ya, tawani, kamu mau nggak kerja di sini sebagai ini, dan ketika kamu bekerja setiap pelanggan kamu bisa mendapatkan hasil sebesar 1.000 NT. Nah, ketika mereka mau, secara otomatis sampean pasti memiliki kesepakatan kerja, dan kesepakatan kerja itu tentu ini sangat merugikan sampean mbak, karena sampean dipaksa untuk menjadi anggota jaringan mereka. Jadi kalau sampean ditanyain mau nggak gabung jaringan ini, mau nggak jualan apem, lagi-lagi silahkan tolak ya, karena sampean pasti kesulitan untuk keluar nantinya. Oke, ketika sampean sudah masuk jaringan tersebut, kemudian apa sih yang dilakukan oleh para bos dan kaki tangannya, bahkan bodyguardnya untuk tetap menahan sampean berada di situ, bahkan tetap menggunakan jasa sampean tanpa Anda ini hamil. Secara otomatis sampean pasti bakal dikasih obat agar tidak hamil. Kemudian yang kedua, dipastikan sampean dikasih obat mencegah untuk sampean head setiap bulannya. Bahkan sampean juga bakal dikasih obat yaitu untuk menggugurkan kandungan jika obat-obat tadi ini tidak ada efeknya kan kawan. Jadi banyak sekali obat-obatan yang diminum oleh para penjajah apem untuk bisa bekerja setiap harinya kan kawan. Jadi sampean tetap bekerja, tenaga sampean tetap dikuras habis-habisan oleh para bos dan kaki tangannya kan kawan. Oke, ini adalah
salah satu kasus dari ribuan kasus yang ada di negara Taiwan. Jadi sisi kelam dari kehidupan para TKW Taiwan kan kawan. Kita tahu kalau di negara Hong Kong itu sebenarnya sama saja ya, sama saja, tetapi tidak separah para TKW di negara Taiwan. Karena kebanyakan kalau sudah di Taiwan ini memang banyak juga yang terjangkit virus HIV karena mereka tuh memiliki jaringan yang besar yang selalu menggunakan, yang selalu apa ya, istilahnya adalah target dari para bos-bos mafia ini adalah para TKW kan kawan. Jadi biasanya para TKW itu memiliki pemikiran yang pendek. Mereka ini kerja ke luar negeri pasti senang-senang, kemudian gaji setiap bulannya yang tidak cukup, jadi mereka itu diajak untuk cari gaji yang lebih besar lagi. Jadi para TKW Indonesia itu dianggap bodoh oleh para orang lokal di negara Taiwan sana. Oke kan kawan, ini kasus sampai di sini ya. Oke, ada kasus terbaru yang kemarin kan kawan, jadi beredar di VT lagi-lagi, kemudian di sosial media khususnya di Facebook. Ini ada TKW Indonesia yang bernama Mbak Weni. Beliau ini udah 10 tahun kerja di negara Taiwan kan kawan. Nah, Mbak Weni ini dulu pernah dicari kepolisian Taiwan ketika Mbak Weni ini ketahuan dia ini terpapar virus HIV. Tetapi ketika para dokter ini mau melakukan riset yang lebih lagi, tetapi Mbak Weni ini melarikan diri. Artinya kalau sudah ketahuan dia ini terjangkit virus dan benar-benar positif virus HIV, secara otomatis dia tidak bisa kemana-mana atau melakukan aktivitas di luar kan kawan. Karena dianya takut semacam di penjara, maka mbaknya ini melarikan diri kan kawan. Sampai saat itu atau 10 tahun yang lalu, Mbak Weni ini pernah menjadi DPO ya, jadi pencarian orang hilang. Dan undang-undang di negara Taiwan, apabila ada yang menularkan virus HIV kepada orang lain dan itu secara sengaja, hukumannya adalah 7 tahun penjara kan kawan. Tetapi lagi-lagi undang-undang seperti ini mungkin banyak di antara mbak-mbak Taiwan sana tidak paham bahwa menyebarkan virus HIV secara sengaja ini melanggar hukum di negara Taiwan. Oke, kita lanjut lagi tentang ceritanya Mbak Weni. Nah, 10 tahun yang lalu si Mbak Weni ini melarikan diri kan kawan. Dan kemudian kabar terakhir kemarin, Mbak Weni ini tertangkap kembali karena dia ini sakit, dan sakit itu tuh sangat parah sekali. Dan diantaranya seluruh tubuh atau seluruh bagian tubuhnya ini ada bercak-bercak koreng, dan kemudian penyakit dari dalamnya ini juga sudah parah sekali. Karena 10 tahun yang lalu dia terinfeksi virus, dan kemudian 2024 beliau ini sangat parah sehingga beliau ini tidak diperbolehkan untuk kembali ke kampung halaman kan kawan, karena saking parahnya. Nah, untuk kasus seperti ini, apakah si Mbak Weni ini nanti bakal pulih kembali? Jawabannya belum tentu kan kawan, karena penyakit ini sungguh sangat parah sekali. Apalagi belum ada obat ataupun terapi untuk penyembuhan, pencegahan dari penyakit ini kan kawan. Oke kan kawan, ada 2 pembahasan kasus. Menurut kan kawan bagaimana? Karena banyak sekali ya di negara Taiwan sana para TKW Indonesia ini terjangkit virus HIV. Bahkan 4 tahun yang lalu ini juga sama. Jadi 4 tahun yang lalu ini kasusnya terjadi kepada Mbak Nia kan kawan. Nah, Mbak Nia ini
sampai hamil selama 6 bulan ya, kok bisa ketahuan kalau Mbak Nia ini mengidap penyakit virus HIV? Jawabannya adalah Mbak Nia ini udah hamil 6 bulan ya. Dia ini mau menggugurkan kan kawan, mau menggugurkan kandungan. Jadi datanglah ia ke dokter. Nah, di dokter itulah dia ini dites kawan-kawan, dites kesehatan dan kemudian di situ positif virus HIV. Jadi disitulah mbaknya itu langsung direhabilitas dan kemudian di situ juga dilakukan integrasi dan dia ngomong bahwa dia ini punya pacar 4. Kita tidak tahu apakah keempat-empatnya ini menularkan atau Mbak Nia ini yang menularkan keempat-empat pacarnya. Jadi di dalam kasus-kasus seperti ini lagi-lagi hati-hati yo kan kawan, ketika kan kawan berhubungan dengan lebih dari 1 orang, karena takutnya ini mendampak pada kesehatan Anda, bahkan bisa terjangkit virus HIV kan kawan. Kenapa kita bahas? Ya biarkan kawan ini belajar banyak dari setiap kejadian. Sampean untung, tetapi akhir-akhirnya nanti jadi buntung. Karena kalau sudah terjangkit virus tersebut, Anda sekaya apapun, punya uang sebanyak apapun, ini tetap tidak bisa menyembuhkan penyakit Anda. Buat apa Anda mengorbankan nyawa Anda tetapi Anda tidak menikmati hasilnya sampai tua kan kawan? Karena kalau sudah virus ini menyebar dengan ganas, itu hanya tahunan saja, kemudian wassalamualaikum lah. Jadi sekali lagi, semoga dengan adanya pembahasan ini digawe pelajaran buat kita semuanya, bahwa jualan apem itu bukanlah sebuah solusi untuk Anda bertahan di negara orang dan untuk memperpanjang hidup Anda di negara orang, bahkan untuk menghasilkan uang di negara orang ketika Anda sendiri ini memilih bekerja secara ilegal di negara orang. Walaupun pasti sebelum Anda kerja ilegal di negara orang, dipastikan tujuan sampai pasti kan untuk kerja cari uang, kemudian ada majikan. Tetapi di tengah perjalanan biasanya kan terputus kontraknya sehingga sampai terpaksa bekerja secara ilegal. Kerjaan jenis apapun sampean ambil, tujuannya agar Anda mendapatkan uang kemudian bisa bertahan di negara penempatan Anda bekerja. Tetapi ketika sampean melakukan pekerjaan seperti itu, ingat ini dampaknya pada sampean tuanya nanti. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel Diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.